seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz. Namun sebelumnya kita akan simak informasi yang berikut ini terlebih dahulu. Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur menusuk adik kandungnya hingga tewas. Tersangka kini masih dalam pengejaran polisi. Warga di Gang Flamboyan, Kenjeran, Kota Surabaya digegerkan dengan peristiwa penusukan yang dilakukan seorang kakak pada adik kandungnya. Keluarga tak kuasa menahan pilu. Mereka tak percaya kejadian itu berlangsung sangat cepat, sedangkan sang kakak telah kabur. Peristiwa bermula saat tersangka menghubungi ibunya yang bekerja sebagai TKI di Hong Kong lewat sambungan telepon. Usai berbincang dengan sang ibu, tersangka mendadak marah dan menodongkan pisau ke leher adiknya yang tengah bermain ponsel. Korban tewas akibat luka tusukan leher, perut, dan tangan. Kita dapat informasi dari masyarakat dan adanya penusukan. Kemudian kita tindak lanjuti, kita ke TKP. Dan pada saat di TKP, korban sudah meninggal dunia. Saat ini aparat Polsek Kenjeran, Surabaya masih memburu tersangka. Diduga tersangka yang berusia 34 tahun itu mengalami depresi karena lama menganggur. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, jika ada masalah sebaiknya dibicarakan secara baik-baik, terlebih sesama saudara. Ustaz, ini kan merupakan aksi yang amat memilukan ya. Bagaimana mungkin seorang kakak yang seharusnya jadi tauladan bagi adiknya justru memilih menghabisi saudara kandungnya sendiri. Nah pertanyaannya Ustaz, bagaimana idealnya hubungan adik kakak dalam Islam? Masya Allah, Mbak Ratiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hubungan yang paling dekat, yaitu hubungan antara seorang adik dan kakak. Hubungan dengan perdarahan, hubungan dengan keturunan. Tidak ada hubungan yang lebih dekat daripada seorang adik dan seorang kakak. Atau kita sebut dengan hubungan di antara sesama satu darah dari ayah dan ibu. Karenanya bagaimana hubungan yang baik antara adik dan kakak dan kakak. Yang pertama, hubungan itu adalah diyakini sebagai salah satu media seseorang menunjukkan hormat dan kasih sayangnya. Tentu yang berkasih sayang adalah mereka yang di atas kakak menyayangi adiknya. Dan adik juga memberikan penghormatan kepada kakaknya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bukan golongan kami seorang kakak yang tidak menyayangi adiknya atau seorang adik yang tidak menghormati kakaknya. Hubungan yang paling ideal adalah kalau dibangun atas dasar saling menghormati dan saling menyayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berikanlah kasih sayang kepada siapapun. Apalagi ini adalah yang ada hubungan darah langsung, yang ada keturunan langsung dengan kita. Siapapun yang mampu menyambung silaturahim, maka Allah pula berkenan akan memberikan rahmat yang lebih besar kepada keduanya. Hubungan yang ideal antara adik dan kakak adalah hubungan ta'awun, yaitu saling tolong-menolong. Kalau kita menolong orang lain, menolong tetangga, sahabat, ataupun saudara, maka kita mendapatkan limpahan pahala. Bagaimana kalau yang kita tolong adalah adik kita, kakak kita? Tentu lebih besar lagi pahalanya. Dengan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa seseorang yang menolong saudaranya, kakaknya atau adiknya, dengan berbagai macam bentuk pertolongan, Allah tidak hanya memberikan satu pahala, tapi dua pahala. Pahala pertolongannya dan pahala menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan yang sudah diikat dengan ikatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan ideal antara adik dan kakak adalah hubungan pertolongan, saling menolong dan saling membantu. Yang ketiga, sebagaimana di dalam hadis, bahwa Allah akan mengabulkan doa seseorang untuk saudaranya meskipun tanpa sepengetahuan. Yaitu inilah hubungan yang ideal, hubungan saling mendoakan. Kakak mendoakan adiknya, adik mendoakan kakaknya. Doa antara dua orang, kakak dan adik, adalah di antara doa yang mustajab di sisi Allah. Bahkan Allah menyiapkan malaikat khusus yang kemudian mengaminkan doa seorang kakak untuk adiknya, adik untuk kakaknya. Demikianlah hubungan yang ideal antara seorang adik dan kakak atau kakak dengan adiknya, insya Allah. Insya Allah. Nah Ustaz, tadi juga disebutkan bahwa pelaku ini diduga mengalami depresi karena terlalu lama menganggur atau tidak bekerja. Secara agama bagaimana Ustaz kita menghindari depresi? Karena kan
suka kita kan tahu bahwa misalnya Allah memberikan ujian memang tidak akan melampaui batas kemampuan manusia, tapi kadang ada titik di mana manusia merasa tidak sanggup untuk menghadapi masalah tersebut. Ya Mbak Pratiwi, tentu pertama kita yakini tidak ada ujian yang melebihi kemampuan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani apapun itu, membebani kewajiban, membebani tanggung jawab atau ujian di atas dari kemampuan manusia. Namun maknanya adalah kita sebagai yang diberikan ujian oleh Allah untuk selalu berusaha agar kita termasuk yang mampu menghadapi ujian-ujian. Bukan berarti ketika Allah mengatakan itu, maka kita tidak melakukan apapun. Tenang, Allah menguji, tidak mungkin di luar dari batas kemampuanku. Tapi tidak ada ikhtiar, tapi tidak ada usaha yang dijalankan. Saat kita akan mengalami satu hal yang sulit, maka yang pertama kita dekat dengan Allah. Yang kedua, dekat dengan sesama, apalagi dengan saudara, dengan keluarga. Karena dikatakan oleh Nabi, setan itu berusaha untuk membuat manusia itu hilang ingatan, atau depresi, atau stres, atau galau, yaitu manakala ia sering bersendiri. Maka disinilah tidak hanya kita bangun hubungan baik dengan Allah, kita bangun hubungan baik dengan sesama. Minimal kita dihibur oleh sahabat kita, saudara kita. Minimal kita diberikan solusi. Minimal bahkan kita didengar keluh kesahnya. Padahal secara psikologi, orang yang didengar keluh kesahnya itu menjadi solusi. Karena setelah itu insya Allah, masih ada yang dengar keluh kesah saya, masih ada yang mendengarkan, mau menerima curhat saya, itu menjadi solusi. Sehingga disinilah bahwa bagaimana kita menanggulangi agar kita tidak terkena bisikan setan yang bernama hasutan, yang bentuknya adalah stres, depresi dan sebagainya. Kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan sesama, dengan saudara kita, sahabat kita. Disitulah cara dan solusi yang efektif. Karena setan tidak akan mampu menggoda manusia yang selalu bersama dengan sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya, apalagi keluarganya dan saudara. Masya Allah, luar biasa sekali. Inilah pentingnya kita juga menjaga hubungan sesama manusia ya Ustaz ya. Walaupun kita juga harus menjaga hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beralih